Oke, saya ingin menyapa kembali di sini. Saya ingin menyapa dari teman-teman yang ujung barat. Ada dari mana saja di sini? Apa yang dari Aceh atau ujung timur? Jadi saya ingin mengetahui persebaran. Oke, Mas Fauzan dari Aceh ya. Oke, kalau yang dari ujung timur, ada nggak? Papua misalkan, Maluku, Ambon, Medan. Oke. Ya, saya juga punya beberapa kenalan di daerah sana. Jadi sama-sama rekan teman-teman beasiswa juga. Jadi apabila nanti teman-teman ada pertanyaan di luar di luar forum, teman-teman bisa menghubungi saya atau Mbak Dina atau teman-teman admin yang lain, nanti bisa berdiskusi secara langsung. Oke, sudah bisa dimulai ya Mbak Dina? Iya boleh Mas. Oke, sebentar. Gimana Mas bisa nge-record gak? Sudah bisa Mbak, sudah bisa record. Oh, Ini pakai record internal, pakai bukan ini ya, bukan yang disimpan di drive gitu nanti. oh iya siap Mas. Saya search. Oke. Oke, apakah eh, slide saya sudah terlihat teman-teman semuanya? Saya tidak bisa baca ini ya, saya tidak bisa baca kolom komentar ya, karena saya modalnya full apa? Sudah, Kak. Ya, saya modalnya adalah slide share, jadi kalau saya nggak bisa baca komen, nanti akan saya baca setelah presentasi selesai. Oke, ini sudah berganti slide? Sudah, Udah, Kak. Kak. Sudah ya? Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, yang saya hormati, Mbak Dina selaku admin ya, admin dari uh, beasiswa Billy ini. Jadi pada sesi satu ini saya akan menjelaskan mengenai beasiswa pendidikan Indonesia, khususnya adalah beasiswa S1 Kemendikbud yang disponsori oleh LPDP. Ya, jadi beasiswa pendidikan Indonesia ini mengambil moto yaitu generasi cerdas untuk Indonesia emas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Norfatoni. Teman-teman bisa memanggil saya Ali. Saat ini saya sedang menempuh studi S2 di program Magister Teknik Elektro UGM. Nah, apabila teman-teman ingin mengontak saya bisa menghubungi saya melalui email ataupun melalui Instagram atau bisa melalui pesan di Telegram. Ya. Oke, pengantar terlebih dahulu. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang sudah mencari tahu atau bahkan sudah mendaftar ya, dikarenakan sebagian seleksi beasiswa ini sudah berjalan, bahkan untuk sesi pendaftaran sudah ditutup. Jadi saya juga yakin teman-teman di sini sebagian juga sudah ada yang mendaftar, bahkan sudah mengikuti proses seleksinya. Namun ada juga yang baru pengen mengetahui ya gitu, kayak baru join, saya pengen tahu sih apa sih beasiswa untuk S1. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan umum terlebih dahulu. Yang pertama adalah beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi
Beasiswa Pendidikan Indonesia ini merupakan program beasiswa pemerintah Indonesia berdasarkan amanat Dewan Penyantun LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang dilaksanakan oleh Kemdikbud melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dan unit utama di lingkungan Kemdikbud yang didanai oleh LPDP. Jadi pada intinya BPI ini merupakan badan layanan yang dikoordinir oleh Kemdikbud, namun sponsornya adalah LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Seperti itu lebih mudahnya. Terus tujuannya adalah beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus tujuan yang kedua adalah mengoptimalkan pemanfaatan dana pendidikan nasional yang ada di LPDP melalui program beasiswa bergelar atau degree untuk jenjang S1, S2, S3, dan non-gelar bagi warga negara Indonesia. Oke, selanjutnya. Jadi BPI ini tadi kan program beasiswa disebutkan ada degree, non-degree. Nah, ini program beasiswa itu ada banyak sekali. Nah, di sini diantaranya yang pertama adalah beasiswa S1 atau D4. Nah, nanti kita akan mengulas di sini. Nah, di sini di beasiswa S1 ini ada bisa dibilang ada 3 jenis beasiswa seperti itulah. Yang pertama adalah calon guru SMK, yang kedua adalah pelaku budaya, dan yang ketiga adalah beasiswa prestasi talenta atau prestasi akademik. Jadi istilahnya ada calon guru SMK, pelaku budaya, dan beasiswa prestasi seperti itu. Nah, terus ada juga beasiswa S2 dan S3 untuk calon dosen dan beasiswa joint degree atau dual degree. Nah, di sini saya juga sedang menempuh beasiswa ini. Jadi beasiswa ini diperuntukkan untuk program S1, S2, mohon maaf. Jadi kalau yang tadi ini adalah S1, ini adalah untuk S2. Terus juga ada S2 non-dosen. Terus ada juga beasiswa S2, S3 dalam dan luar negeri, ada juga yang non-degree, ada juga yang non-degree Direktur Jenderal GTK, dan lain-lain, riset dan breaking course. Saya tidak mempelajari yang mendalam yang di bawah ini, saya hanya mempelajari S1 dan S2 setelah S3 saja. Oke. Nah, tadi sudah saya singgung di awal bahwa beasiswa S1 atau D4 ini mempunyai 3 macam beasiswa ya tadi. Yang pertama dinamakan beasiswa talenta, yaitu S1 dalam dan luar negeri. Terus juga ada beasiswa calon guru SMK, dan ketiga adalah yang ketiga adalah beasiswa pelaku budaya. Nah, untuk lebih jelasnya yang beasiswa luar negeri mungkin nanti akan dijelaskan sesi berikutnya. Namun nanti saya akan sedikit menyinggung dan teman-teman juga bisa saling bertanya jawab. Oke, mungkin teman-teman di sini ketika pertama kali ingin mendaftar harus tahu apa yang harus dilakukan, ya. Atau alur pendaftaran beasiswa itu seperti apa sih, kayak gitu. Nah, yang pertama teman-teman bisa mengunjungi webnya langsung, yaitu beasiswakemdikbud.go.id. Nah, nanti di situ ada portal. Nah, portalnya nanti akan saya tampilkan contohnya. Nah, portalnya itu mirip yang pertama adalah seperti ini. Jadi nanti teman-teman mengeklik memilih mana yang akan menjadi tujuan teman-teman, baik S1, S2, dan lainnya. Nah, lalu teman-teman memilih jenjang beasiswa tadi, diklik, terus mendaftar, terus teman-teman melengkapi formulir pendaftaran. Nah, formulir melalui biodata, terus beberapa persyaratan dan lain sebagainya. Terus teman-teman mencetak email, terus setelah diaktifasi,
terus melengkapi dan submit data. Nah, terus nanti menunggu informasi pengumuman. Nah, nanti juga ada tahap selanjutnya. Jadi ini untuk tahap administrasi. Setelah itu teman-teman nanti ada tahap selanjutnya. Nah, nanti akan dijelaskan di masing-masing subbab beasiswa tadi. Oke, tadi yang pertama saya akan membahas mengenai beasiswa prestasi talenta ya. Oke, ini mungkin agak panjang, terus akan saya singkat saja ya. Jadi, apa itu beasiswa prestasi talenta? Jadi, intinya di kata kuncinya adalah prestasi ya. Jadi, teman-teman yang S1 awal atau teman-teman yang SMA mempunyai prestasi di bidang seni, budaya, teknologi dan sebagainya itu sangat didorong untuk mendaftar di beasiswa ini. Terus yang kedua, targetnya adalah peserta didik prasejahtera atau teman-teman kalau misal pernah dengar beasiswa lain yaitu KIP kuliah juga. Nah, ini juga sama-sama lah seperti itu. Nah, terus prasejahtera ini yang dimaksud adalah prasejahtera yang yaitu memiliki prestasi juga kayak gitu. Dan ditargetkan teman-teman itu diterima di top 15 perguruan terbaik dunia. Nah, untuk itu teman-teman yang sekiranya mempunyai prestasi ketika SMA itu sangat dianjurkan untuk mendaftar beasiswa ini. Oke, terus sasaran. Nah, sasarannya tadi yang berprestasi dan dia tidak memiliki biaya lah, istilahnya seperti itu. Nah, terus di sini ada 3 sasaran. Yang pertama adalah tadi yang saya sebutkan adalah pemenang lomba. Pemenang lomba baik itu dalam ataupun luar negeri. Terus yang kedua adalah peraih medali atau penghargaan. Terus yang ketiga adalah prasejahtera atau non pemenang lomba. Tapi misal dia tidak menonjol misal, nah tapi dia diterima di top 15 perguruan tinggi dunia. Nah, itu bisa mendaftar di sini gitu. Nanti terus 15 itu apa saja nanti kita akan jelaskan, ada daftarnya. Oke, terus nah ini yang penting juga komponen apa saja yang diberikan. Jadi LPDP karena yang mendanai ada LPDP. LPDP mengcover seluruh biaya yang bersangkutan atau mahasiswa tersebut dari awal sampai lulus, yaitu yang pertama melingkupi biaya pendaftaran, terus SPP atau UKT ya, terus ada tunjangan buku, nanti akan diberikan tunjangan buku kalau LPDP S2 itu setiap tahun ada, 1 tahun sekali itu ada jatahnya. Nah, terus ada juga biaya skripsi untuk pengerjaan skripsi. Terus ada juga transportasi untuk biaya ke negara tujuan. Terus asuransi kesehatan, biaya bulanan, biaya kedatangan, terus biaya kesehatan, keadaan darurat dan lain sebagainya. Terus juga ada nah di sini yang menjadi tambahan adalah untuk penerima beasiswa disabilitas adalah pendamping. Jadi nanti pendamping juga di-cover oleh LPDP dananya. Jadi di sini ada, kalau di sini nanti sudah mendapatkan untuk mahasiswanya, dan di sini tambahi pendamping. Dan untuk luar negerinya sama saja. Oke. Wah, di sini mungkin agak banyak ya, karena ini saya kutip langsung dari bukletnya, jadi tidak ada informasi yang yang sepotong-potong kayak gitu. Jadi akan saya ringkas saja. Yang pertama pasti WNI, mempunyai KTP, telah menyelesaikan SMA dengan dibuktikan dengan ijazah atau SKL ya.
atau mahasiswa yang sudah kuliah namun baru menempuh pendidikan selama 4 semester atau semester 4. Jadi sebelum semester 4 itu masih bisa mendaftar beasiswa ini gitu. Nah, terus memiliki integritas berdasarkan Pancasila, terus ada dokumen kesehatan, NAPSA, terus ada sertifikat juara apabila mempunyai, terus ada juga memperoleh LOA atau Letter of Attendance. Nah, Letter of Attendance ini merupakan surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah diterima di perguruan tinggi tujuannya. Nah, terus di sini ada mengunggah transkrip akademik, IPK yang dipersyaratkan ketika sudah berkuliah adalah 3,25 untuk jenjang saintek. Terus untuk bidang lainnya adalah 2,75 dari skala IP 0 sampai 4. Nah, terus di sini mengisi profil tadi, mengisi formulir ya. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler. Nah, ini maksudnya kelas reguler adalah kelas ya biasa gitu, bukan kelas karyawan, bukan kelas bukan kelas mingguan, Sabtu Minggu, apalagi kelas malam, itu bukan. Jadi kelas reguler yang dimaksud adalah kelas biasa. Jadi ya kuliahnya mengikuti jadwal universitas seperti itu. Terus mengisi surat pernyataan bermaterai 10.000. Nah, nanti beberapa file ya, termasuk surat pernyataan, booklet, nanti akan saya upload di situ, teman-teman bisa mengunduhnya. Atau ketika saya mengupload link ya, itu juga sudah saya kirimkan beberapa file, mulai dari daftar perguruan tinggi dan surat-surat itu bisa di-download terlebih dahulu. Nah, untuk booklet nanti setelah ini saya kirimkan. Oke, yang selanjutnya adalah yang sudah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tidak boleh melakukan pindah universitas kayak gitu tanpa alasan yang disetujui oleh LPDP. Jadi mungkin ada alasan tertentu atau kondisi tertentu teman-teman mengkomunikasikan dengan LPDP dan setuju, nah itu lain cerita. Tapi kalau untuk kasus biasa itu tidak boleh kayak gitu. Terus ketentuan batas usia, nah ini juga perlu diperhatikan, adalah 22 tahun ketika tanggal 31 Desember ya. Jadi kalau sudah 22 tahun itu sudah tidak diperlukan, karena ini adalah untuk S1 ya, beda dengan S2. Terus program studi yang dipilih tidak harus linier dengan bidang prestasi yang dimenangkan. Misal yang bersangkutan menang kejuaraan lomba robot, misal ingin masuk ke teknik mesin, nah itu masih bisa ya gitu. Nah, terus persyaratan khususnya adalah yang pertama adalah untuk pemenang lomba dari Dikti, yaitu adalah mengupload sertifikat juara tadi, mendapatkan LOE atau surat diterima. Terus untuk mahasiswa ongoing maksimal adalah semester 4 dengan IPK yang tadi saya sebutkan. Terus menyusun tulisan yang terdiri dari personal statement yang berisi rencana kontribusi Indonesia pasca studi atau IC. Jadi personal statement ini semacam kayak teman-teman menceritakan ketika nanti setelah kuliah tuh ngapain atau apa, teman-teman punya cita-cita apa, nah itu bisa disampaikan. Terus untuk yang difabel ini adalah sama, sertifikat juara, terus LOE, terus personal statement juga, terus melampirkan surat keterangan yang menyatakan jenis kekhususan dari rumah sakit atau dokter spesialis. Maksudnya teman-teman, maaf ya, kayak sakit apa kayak gitu, mungkin tuna apa gitu, nanti ada suratnya itu bisa dilampirkan. Terus juga melampirkan surat permohonan pendamping. Terus calon mahasiswa difabel dapat mengajukan beasiswa ini adalah, autis, tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa. Jadi saya juga punya teman difabel, jadi nanti kalau ketika teman-teman ingin tanya-tanya nanti bisa ditanyakan ya.
Oke, terus kriteria. Nah, ini perguruan tinggi yang jadi tujuan targetnya adalah untuk sasaran peraih medali nasional dan internasional adalah S1 dalam negeri. Daftarnya banyak, ada 1.643 perguruan tinggi negeri dan swasta dalam dan luar negeri. Dan untuk S1 luar negeri adalah 400. Nah, terus khusus untuk program studi kedokteran tidak termasuk dalam beasiswa prestasi ini. Jadi selain yang kedokteran. Oke, terus untuk yang non pemenang kompetisi adalah ditargetkan masuk ke top 15 perguruan tinggi dunia. Terus untuk tadi disebutkan untuk prasejahtera dan sama untuk kedokteran, ini bukan untuk beasiswa kedokteran ya, kalau yang beasiswa prestasi ini. Oke, nah tadi saya sudah singgung, teman-teman mungkin sudah ada yang mendaftar dikarenakan penutupan pendaftaran sudah terlewat, yaitu di tanggal 30 Juni 2021, dan saat ini mungkin lagi tahap administrasi, dan di saat ini juga nanti mungkin akhir bulan baru pengumuman hasil seleksi. Nah, setelah ini ada namanya seleksi substansi. Substansi ini adalah seleksi wawancara. Nah, nanti bisa ditanyakan apa wawancaranya apa, nanti akan saya jelaskan. Nah, terus di sini awal Agustus pengumuman hasil seleksi substansi, dan kalau ini sudah selesai semua maka akan dinyatakan diterima. Oke, terus bagaimana cara mendaftarnya? Tadi sudah saya sebutkan di awal, itu sudah mencakup semua cara pendaftaran. Ya. Jadi intinya membuka link. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nah, terus teman mendaftar, terus ikuti saja langkahnya, terus upload dokumen yang disyaratkan, dan nanti submit. Setelah itu teman-teman akan mengikuti proses seleksi administrasi. Setelah dinyatakan lolos, baru nanti akan dihubungi untuk wawancara. Seperti itu. Nah, terus ini adalah dokumen ya, bukan dokumentasi, dokumen yang harus diunggah. Kalau yang online form itu adalah biodata diri, mengisi form kayak gitu. Nah, terus untuk upload dokumen yaitu KTP, KK, ijazah, transkrip, terus surat bebas narkoba, sertifikat, surat keterangan tidak mampu, LOE, bahasa asing. Nah, ini adalah sertifikat bahasa Inggris, surat pernyataan, terus personal statement tadi, terus surat menyatakan kekhususan bagi difabel, dan surat persetujuan orang tua dengan tanda tangan di atas materai. Nah, di sini ada sasarannya. Kalau yang semua itu berarti wajib. Ya, wajib. Jadi kalau yang ada mahasiswa ongoing, nah ini khusus. Jadi kalau teman-teman di sini bisa melihat sasaran di situ. Oke, terus isi dari kontribusi pasca studi. Nah, ini essay berisi 1.500 sampai 2.000 kata yang mendeskripsikan tentang teman-teman, terus masalah yang akan teman-teman selesaikan, dan kira-kira itu tuh 10 tahun lagi itu akan terjadi, dan teman-teman punya usulan seperti ini, seperti itu. Nah, terus teman-teman mendeskripsikan pentingnya ilmu teman-teman untuk menyelesaikan kasus itu, gitu. Nah, terus apa saja langkah yang akan dilakukan. Nah, tadi sempat saya singgung ada 15 top perguruan tinggi dunia teman-teman yang beasiswa prasejahtera tadi. Yang pertama adalah Caltech, terus Columbia, Cornell, Harvard, Johns Hopkins, Massachusetts, Princeton, Stanford, Yale, Cambridge, Oxford, Zurich, Pennsylvania, Chicago, dan California. Ini adalah tujuan. Nah, terus ini adalah form surat bermaterai, sudah saya lampirkan, nanti tinggal di copy saja, diisi, terus ditandatangan, kasih materai. Nah, terus untuk beasiswa S1 atau D4 calon guru SMK. Apa itu beasiswa calon guru SMK? Di sini ya sesuai judulnya saja ya, tidak, kalau dibaca itu intinya ini adalah untuk calon guru SMK. Jadi
kayak kasus saya dulu juga SMK. Nah, itu bisa memilih program studi yang sudah ditunjuk. Kalau nggak salah ada 14 perguruan tinggi kalau saya lihat jadwalnya, jadwal daftarnya seperti itu. Nah, terus tujuannya adalah meningkatkan kuantitas jumlah ya calon guru SMK, meningkatkan kualitas. Nah, terus bagaimana skemanya? Skemanya adalah sama ya, S1 itu adalah maksimal 4 tahun atau 8 semester. Terus sasarannya ini adalah calon mahasiswa yang terdaftar di program studi untuk melanjutkan pendidikan kejuruan, misal teknik tertentu, SMK apa kayak gitu. Nah, terus manfaatnya ya, tentu saja ada banyak manfaat. Ini sudah tidak usah saya singgung karena sudah teman-teman pasti sudah paham. Nah, terus biaya yang disediakan adalah biaya pendidikan, uang buku, transportasi, biaya asuransi, biaya hidup, bantuan tugas akhir. Jadi ini sudah sangat cukup sekali. Oke, terus persyaratannya tadi WNI, terus usia maksimal 28 tahun. Nah, sedikit berbeda yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi 22 tahun, ini 28 tahun. Terus tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang ditunjuk. Terus dia sudah mengambil jurusan yang ada di daftar list. Nah, istilahnya seperti itulah. Jadi dia adalah mahasiswa berusia kurang dari 28 tahun. Dia masuk dalam list program studi yang ditunjuk. Nah, gitu. Nah, terus IPK-nya adalah minimal 3,0. Nah, terus nah, terus selanjutnya adalah tidak sedang menerima beasiswa lain dari Kemendikbud termasuk perguruan tinggi atau instansi lain. Jadi misal mendapatkan beasiswa PPA, nah itu bisa diputus terlebih dahulu daftar ini. Terus surat rekomendasi dari perguruan tinggi, jadi misal bisa menghubungi dosen, profesor, tua jurusan, dan sebagainya. Terus beasiswa ini hanya diperuntukkan kelas reguler ya, ini tadi sudah saya sebutkan. Terus surat bebas narkoba, mengisi formulir, berkomitmen menyelesaikan studi, memenuhi semua dokumen. Tahapannya adalah sosialisasi, terus SMK mengusulkan beasiswa, review. Nah, terus di sini adalah pelaksanaannya, istilahnya seperti itu aja. Oke, nah ini adalah waktu jadwalnya. Jadi pendaftaran juga sudah ditutup karena terakhir adalah Juni 2021. Terus verifikasi validasi itu dilakukan sekarang. Terus penertiban SK dan proses pencairan Agustus sudah bisa dicairkan. Oke, selanjutnya adalah beasiswa pelaku budaya. Nah, ini adalah program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah beasiswa khusus. Karena saya bilang khusus karena hanya membuka satu universitas dan satu program studi. Jadi ini sangat langka kalau menurut saya. Nah, di sini adalah beasiswa jenjang sarjana, magister, doktoral, jadi semuanya ya, yang aktif di bidang kebudayaan melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan Kemendikbud. Sasarannya adalah WNI yang sudah menyelesaikan SMA dan SMK. Nah, terus beasiswanya adalah beasiswa reguler. Untuk program sarjana, durasi paling lambat adalah 48 bulan atau sekitar 4 tahun. Ya. Bukan sekitar 4 tahun ya. Terus program studi hanya yang ditunjuk oleh Kemendikbud kayak gitu. Terus pendaftar BPI tidak dapat mengajukan perpindahan program studi lain. Jadi hanya itu. Nah, saya bilang khusus karena di sini hanya program studi yang dibuka adalah program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ya. Jadi hanya satu prodi doang. Nah, sama biayanya jadi pendidikan dan dana pendukung. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Oke,
Nah, terus persyaratan umumnya ini adalah WNI, terus mendapatkan surat izin dari atasan apabila sudah bekerja, memilih program studi tadi, bersedia menandatangani pernyataan bahwa setia kepada NKRI, tidak bergabung dengan ideologi lain, kembali ke Indonesia. Nah, ini sudah pasti, tinggal tanda tangan saja sambil dibaca. Oke, terus untuk jenjang sarjananya batas usianya adalah 35 tahun. Terus isainya tadi ada 700 sampai 1000 kata. Terus surat keterangan sehat dari rumah sakit. Terus tahapan selanjutnya sama. Terus dokumen yang diunggah KTP, KK, ijazah, isai, surat keterangan rumah sakit, surat pernyataan, surat izin atasan, pas foto. Pendaftarannya sudah ditutup juga sejak tanggal 30. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Halo, apakah masih hadir semuanya? Masih, Kak. Oke. Karena di sini tidak ada moderator, jadi saya juga sebagai moderator, saya ingin membuka sesi pertanyaan kalau seperti itu. Oke, apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Sebelum bertanya, saya prioritaskan yang bertanya melalui langsung. Silahkan sebutkan namanya, terus asal instansinya. Mungkin saya alumni SMK, saya alumni SMA, misalkan di kota A, kayak gitu. Oke, Kak, izin bertanya. Oke, siapa ini? Ya, saya Fatimah Azahra dari SMA IT Al-Hikmah Boyolali. Oh, Boyolali. Iya. Bertanya ini, Kak. Nah, ini program beasiswa yang tadi Kakak sebutin itu nanti semuanya ini perlu kelengkapan buat motivation letter kayak gitu juga, Kak? Ya. Jadi tadi ya sudah ada motivation letter di salah satu persyaratannya tadi essay. Jadi kalau saya rangkum itu sebenarnya sama. Jadi motivation letter, essay, kontribusi untuk Indonesia itu kalau menurut saya, penafsiran saya pribadi adalah tidak ada bedanya, hanya istilah penamaan saja. Karena pada intinya adalah konteks isinya itu sama. Jadi intinya menerangkan tentang diri kita, terus pandangan kita masalah di Indonesia itu apa yang belum bisa diselesaikan dan apa yang bisa kita kita bawa untuk menyelesaikan masalah itu. Intinya seperti itu sih. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Ini Mbak Fatimah dari Boyolali ya. Kebetulan saya juga dari Boyolali. Oh iya, saya SMA di situ tapi rumahnya di Depok. Oh iya. Izin bertanya, Kak. Boleh. Dengan siapa saya berbicara? Perkenalkan, nama saya Lady Suci Aprilia dari Universitas Abdiatama Banda Aceh, Provinsi Aceh. Izin bertanya, Kak. Kan saya sekarang mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Jadi tadi ada persyaratan yang tidak boleh mahasiswa kedokteran gitu. Jadi kalau saya dengar dari tentor bimbel saya ada khusus LPDP untuk spesialis gitu, Kak, untuk kedokteran itu bagaimana ya, Kak, penjelasannya gitu, mohon diperjelas, Kak. Makasih. Baik, kalau ini saya bisa menjawab. Jadi kalau untuk spesialis ini adalah khusus pengajuan spesial. Ini Mbaknya sudah mau spesialis atau baru baru mau masuk kuliah, Kak. Maksudnya kuliah sarjana ya maksudnya ya? Iya ya. Ya, jadi kalau untuk jenjang S1 kedokteran, kalau berdasarkan pengetahuan saya ya, nanti Mbak Lady bisa konfirmasi ke tentor yang lain, itu belum ada. Maksudnya untuk LPDP ini ya, untuk formasi S1 yang BPI ini. Jadi bukan untuk mahasiswa kedokteran. Nah, yang dimaksud beasiswa spesialis itu memang ada, dan itu untuk ya spesialis. Kan kalau spesialis dia statusnya sudah dokter, jadi sudah dokter, sudah istilahnya memiliki praktek seperti itu. Nah, ketika dia ingin mengambil spesialis itu bisa dan ada. Kenapa saya bilang ada? Dikarenakan
teman saya ada juga yang mengambil spesialis juga kayak gitu. Jadi pada waktu itu ada namanya angkatan PK atau ya yes, pokoknya intinya grup penerima beasiswa itu. Nah itu isinya teman-teman spesialis juga. Bahkan seangkatan saya juga ada yang mengambil spesialis juga dokter. Jadi memang ada, tetapi untuk jenjang spesialis berdasarkan pengetahuan saya ya. Mungkin bisa dikonfirmasi ke yang lain supaya lebih jelas juga gitu. Oke, share absensi ya. Baik, terima kasih Kak. Halo, permisi Kak. Iya, dengan siapa ini? Saya mau tanya ya. Silahkan. Oh ya, perkenalkan nama saya Falah Akbar, saya dari SMA Negeri 1 Kendal. Nah, Oke. saya ini mau bertanya seperti ini Kak. Di beasiswa itu biasanya atau terkadang ada syarat yang melampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Nah, saya kebetulan aja kemarin barusan lulus nih Kak. Nah, Iya, betul. itu kira-kira kan saya kan statusnya alumni berarti. Betul. Dan saya juga belum mengambil universitas juga, belum sarjana juga, belum kuliah juga. Jadi kira-kira kalau mau mendaftar beasiswa yang memakai surat rekomendasi dari sekolah itu kira-kira gimana Kak? Maksudnya beasiswa lain atau beasiswa ini? Beasiswa lain juga Kak. Oke. Jadi kalau beasiswa S1 ya, untuk S1 sejauh yang saya pahami sebenarnya kan ada banyak. Jadi mulai dari beasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi, terus ada beasiswa pihak eksternal, jadi mulai dari bank tertentu atau bahkan bank dunia itu juga ada. Tapi biasanya kalau misal seperti itu statusnya ketika dia sudah menjadi mahasiswa. Artinya yang bersangkutan sudah masuk ke dalam. Jadi sudah menjadi mahasiswa baru, nah itu baru bisa mencari beasiswa. Terus kalau untuk skemanya sebelum masuk, nah kita kan berbicaranya sebelum masuk dan setelah masuk ya. Jadi kalau sebelum masuk itu ada beberapa pilihan juga. Kalau berdasarkan pengalaman saya, dulu ada namanya bidik misi ya, bidik misi. Kalau sekarang mungkin namanya KIP kuliah. Nah ada KIP kuliah dan beasiswa BPI ini juga kayak gitu. Jadi ada dua. Jadi KIP kuliah ada sendiri, terus ini juga ada kayak gitu. Nah itu jenis beasiswa. Nah namun ketika nanti sudah masuk ke dalam universitas, itu nanti juga ada beasiswa lain kayak gitu. Mulai dari beasiswa PPA, terus ada beasiswa kalau di universitas asal saya itu ada yang mendapatkan dari bank BRI dan lain sebagainya. Ada juga yang mendapatkan beasiswa apa ya, dari saya tidak menyebutnya soalnya ada bahasa Belandanya, ada juga. Nah itu bisa diusahakan. Nah, gitu. Oh, oke Kak. Berarti kira-kira saya perlu menyantumkan surat rekomendasi sekolahnya itu enggak? Oke, kalau surat rekomendasi, jadi surat rekomendasi itu sebenarnya aturan surat rekomendasi itu sebenarnya tidak ada batas apa ya, masa habis atau masa garansi. Misal surat rekomendasi itu kan 3 bulan atau 5 bulan, itu tidak ada peraturan tertulisnya gitu. Oke. Jadi kalau surat kesehatan kan biasanya ada ya, surat ini berlaku 6 bulan setelah dikeluarkan. Tapi kalau surat rekomendasi itu tidak ada. Nah saran saya, Mas Falah bisa mencari terlebih dahulu ke sekolahnya, misal ke guru atau kepala sekolah. Nah, itu biasanya semakin banyak itu juga dibarengi dengan dalam tanda kutip semakin tingginya jabatan perekomendasi itu pasti akan semakin apa ya, nilainya itu semakin tinggi ya gitu. Jadi misal guru mapel sama kepala sekolah itu kalau dilihat pasti tingkat rekomendasinya pasti lebih tinggi ya kepala sekolah. Jadi Dek Falah tadi bisa mencari terlebih dahulu nah untuk persiapan. Nah tapi surat rekomendasi itu sebenarnya ada batas kewajaran juga, bukan berarti tidak mempunyai masa habis lantas surat rekomendasi 2 tahun yang lalu untuk sekarang kan ya terlalu lama. Mungkin ya kalau masih dalam tahun yang sama menurut saya sih tidak masalah, karena saya dulu juga sama, bahkan saya sudah beda tahun saya mengambil
bulan Januari, saya mendaftarnya sekitar bulan Agustus. Nah, itu kan agak lama juga. Dan itu juga tidak masalah. Terus Oke, ada pertanyaan makasih. yang lain? Oke, terima kasih juga. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Apakah ada yang tanyakan? Oke, teman-teman bisa sambil mengisi link presensi yang sudah saya kirim ya. Izin bertanya, Kak. Boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sefta Milariani dari Institut Teknologi Sumatera. Jadi, karena untuk beasiswa S1 ini kan maksimal semester 4 ya, Kak. Jadi, karena saya udah mau semester 7, mungkin yang akan saya tanyakan mengenai beasiswa S2 gitu. Oke, siap. Gitu. Seperti itu, Kak. Kayak pengen tahu aja apa ya yang harus dipersiapkan atau beasiswanya tuh bagaimana gitu. Ya, baik. Terima kasih. Kalau semester 2 untuk beasiswa S2 saya bisa menjawab sampai sedetil-detilnya karena saya sudah melewati itu juga. Jadi untuk Mbak Septa, ya ini juga perlu dipersiapkan juga. Saya juga mendaftar beasiswa LPDP juga. Nah, Mbak Septa bisa, sebentar, mohon maaf. Ini linknya error. Oh, ini ada yang bisa ya. Oke, saya lanjut menjawab. Jadi Mbak Septa, jadi kalau beasiswa S2 ini prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama dengan beasiswa S1. Hanya saja ada beberapa dokumen yang menurut saya Mbak Septa itu persiapkan mulai dari sekarang, dipersiapkan dari sekarang. Yang pertama, itu adalah sertifikat bahasa Inggris. Ya, sertifikat bahasa Inggris. Kalau Mbak Septa ini ingin mengincar luar negeri, itu persiapkan sekitar TOEFL, kalau TOEFL ya itu sekitar 550 atau 500. Nanti tergantung Mbaknya masuk ke jalur apa. Yang pertama adalah sertifikat TOEFL. Nah, sertifikat TOEFL menurut saya Mbak Septa bisa mempersiapkan dari sekarang. Maksudnya sekarang itu belajar dari sekarang. Karena sertifikat TOEFL itu punya masa berlaku itu selama 2 tahun. Jadi ketika Mbak Septa itu lulus bisa langsung digunakan. Terus yang kedua adalah rencana studi. Jadi rencana studi itu merupakan tadi Mbak Septa punya tujuan. Misal saya ingin mendaftar ke Universitas A. Nah, rencana studinya saya apa? Misal saya ingin mengambil jurusan, mohon maaf Mbak Septa jurusan apa ya biar saya bisa mengarahkan. Jurusan ini sains, Pak, prodi matematika. Oke, misal ya. Misal matematika, kebetulan teman sekamar saya juga matematika. Misal saya ingin melanjutkan di matematika murni ITB. Nah, Mbak Septa bisa mengira-ngira. Kenapa saya milih ITB, alasannya apa? Terus nanti di kuliah itu saya pengen apa, ngambil topik apa, terus rencana penelitiannya apa. Nah, itu juga perlu dipersiapkan. Jadi rencana studi adalah ya rencana studi. Mbak mau studi itu mau ngapain, istilahnya seperti itulah. Dan nanti bisa disampaikan dengan kalimat. Terus yang kedua adalah proposal studi. Nah, proposal studi itu semacam kayak essay, jadi pengganti essay. Nah, itu essay yang sudah tadi dijelaskan. Terus selanjutnya kalau yang benar-benar harus nyari. Nah, kemudian cuma 3 itu sih. Karena yang lain hanya mencakup kayak surat-surat. Nah, itu kan punya masa berlaku. Nah, itu bisa diurus ketika sudah mendekati saja. Misal kayak surat kesehatan itu nggak bisa sekarang karena biasanya masa berlakunya pendek kayak gitu. Nah, yang bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari dari sekarang bisa dipelajari adalah rencana studi, proposal studi, dan TOEFL tadi. Apabila syukur-syukur Mbak Septa ingin memilih luar negeri misalkan, kayak gitu. Baik. Oke, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan kembali, teman-teman?
Ini ada yang sudah lulus S1? Oke, ini saya membacakan pertanyaan dari dari kolom chat. Bertanya, saya Inas dari Polinema. Tahun ini saya keterima di Polinema jurusan D3. Kalau misal mendaftar beasiswa Kemdikbud, apakah harus D4? Kalau berdasarkan panduan buklet, mungkin nanti Mbak Inas bisa membaca bukletnya lebih detail ya, karena saya membacanya juga sekilas berdasarkan pemahaman saya. Mungkin saya tidak membaca secara rincinya, tapi berdasarkan apa yang saya baca, beasiswa ini diperuntukkan untuk D4 atau S1. Nah, kalau untuk D3 mungkin saya kurang paham ya, tapi kalau berdasarkan sepengetahuan saya di sini adalah untuk S1 atau D4. Jadi seperti itu. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sama-sama Mbak Inas. Mbak atau Mas ini. Oke, yang lain ini masih ada 30 ini ya, 36 ya. Oke, nanti sebelum closing saya ingin ingin ngambil gambar atau sekarang saja karena tidak ada yang apakah ada yang tanya lagi? Oke, saya buka lagi. Sudah? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai kenang-kenangan, saya ingin mengambil dokumentasi teman-teman. Apabila teman-teman berkenan, bisa menghidupkan layarnya. Ya, silakan bersolek terlebih dahulu. Oke, jarang-jarang bisa foto seperti ini. Saya coba. Oke, sudah? Oke, Mbak Dina ini mengingatkan teman-teman yang belum mengisi, silahkan mengisi. Ya. Mbak Dina bisa bantu saya nge-screenshot, Mbak? Kayaknya punya saya error. Karena punya saya buat ngerekam ini. Mas. Bisa, karena punya saya buat ngerekam layar, jadi nggak bisa sekalian nge-screenshot. Boleh, sebentar. Oke, nanti akan di ini ya, di Mbak Dina. Ada yang mau open kamera lagi, Kak? Oke. Ini teman-teman ada yang mau open lagi? Kalau udah, mulai ya. 1, 2, 3. Lagi. Bergaya. 1, 2, 3. Udah, Mas? Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kepada adik-adik semua. Saya doakan sehat selalu, sabar dikarenakan kita kondisi seperti ini. Bisa menggunakan waktunya secara produktif, dan saya berdoa semoga apa yang teman-teman usahakan itu membuahkan hasil sesuai dengan tujuan teman-teman. Oke, terima kasih juga kepada Mbak Dina. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih.